Tahun 2004, aku menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Dan tak lama, aku dilaporkan karena menyebarkan Injil. Hari itu aku sedang bekerja di rumah sakit, dan kolegaku memberitahuku direktur mencariku. Aku pergi ke kantor direktur, dan melihat 2 orang polisi berseragam berdiri di sana. Mereka berkata, "Seseorang melaporkan kau percaya kilat dari timur dan mengkhotbahkan Injil." Kilat dari timur adalah target pemberantasan nasional utama, dan semua orang percaya kilat dari timur adalah penjahat politik yang akan dipenjara. Mereka juga mengancamku. Jika aku terus percaya kepada Tuhan, mereka bisa memecatku kapan saja. Bahkan jika aku bekerja, aku mungkin tidak akan dibayar. Bahkan pekerjaan suamiku dan kelayakan putraku untuk kuliah, menjadi tentara atau keluar negeri akan terpengaruh. Mereka bilang, jika suatu hari memergokiku mengkhotbahkan Injil, aku akan dipenjara. Oh, apa yang kau pikirkan setelah polisi mengancammu seperti itu? Saat itu aku sedikit khawatir. Kupikir, jika tidak melepaskan kepercayaanku, polisi tidak akan membiarkannya. Jika aku kehilangan pekerjaan dan bisnis suamiku terpengaruh, bagaimana kami akan bertahan hidup? Lalu jika aku ditangkap dan dipenjara, siapa yang akan merawat putraku yang masih kecil? Jika masa depan putraku terdampak oleh kepercayaanku, aku akan berutang banyak kepadanya. Makin kupikirkan, makin aku merasa kesal. Aku berseru kepada Tuhan agar melindungiku. Saat itu, aku teringat sebuah firman Tuhan. Dari saat engkau lahir dengan menangis ke dalam dunia ini, engkau mulai melakukan tugasmu. Oleh karena rencana Tuhan dan oleh karena penentuannya dari semula, engkau melakukan peranmu dan memulai perjalanan hidupmu. Apapun latar belakangmu, dan apapun perjalanan yang ada di hadapanmu, tak seorang pun dapat lolos dari pengaturan dan rencana surga, dan tak seorang pun dapat mengendalikan nasibnya sendiri, sebab hanya Dia yang mengatur segala sesuatu yang mampu melakukan pekerjaan tersebut. Aku merenungkan firman Tuhan, lalu paham. Nasib semua orang ada di bawah kedaulatan Tuhan. Apapun yang terjadi kepada keluarga kami ada di tangan Tuhan. Tak satu pun manusia bisa memutuskannya. Tuhan adalah pencipta. Manusia mempercayai dan menyembah Tuhan adalah hal benar. Polisi ingin menggunakan suami, pekerjaan, dan masa depan putraku untuk mengancamku, memaksaku mengkhianati Tuhan. Ini sangat tercela. Saat itu aku memutuskan, seperti apapun hidupku di masa depan, aku tak akan berkompromi dengan iblis. Lalu, polisi memintaku melaporkan saudara-saudariku. Tetapi aku menolak, dan mereka harus pergi. Namun, polisi tidak berhenti begitu saja, bukan? Benar. Setelah itu, mereka sering datang ke rumah sakit menanyakan apa aku masih percaya kepada Tuhan atau menyebarkan Injil. Terkadang aku sedang mengoperasi pasien, tapi semendesak apapun, itu harus disela. Itu mulai membuatku marah. Kupikir aku hanya percaya kepada Tuhan dan mengikuti jalan yang benar. Kenapa polisi selalu menggangguku hingga aku tak bisa bekerja dengan tenang? Penyelidikan tanpa henti terhadapku menyebabkan kegaduhan di rumah sakit. Para kolegaku memandangku sebagai orang berbahaya. Beberapa orang membicarakanku di belakang, dan beberapa bertanya kepadaku, "Kenapa polisi menyelidikimu? Apa yang kau lakukan saat percaya kepada Tuhan?" Keyakinanmu kepada Tuhan membawa polisi ke pintu kita. Ini masalah serius. Sikap direktur terhadapku juga berubah. Dahulu dia menganggapku penting. Tetapi setelah kejadian itu, setiap melihatku dia bertanya, "Kau tidak berkhotbah kan?" Dia menyuruhku menyalakan ponsel 24 jam agar selalu bisa dihubungi. Suatu kali, direktur memberitahuku, "Polisi sering datang mencarimu karena kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan percaya Tuhan lagi. Kau selalu bekerja dengan baik. Pendapat semua orang tentangmu juga baik. Jangan rusak masa depanmu karena kepercayaan kepada Tuhan. Jika kau ditangkap atau berakhir lebih buruk, sebagai atasanmu, aku tak akan mudah menjelaskan." Saat itu,
Karena setiap hari diawasi tanpa henti oleh atasanku dan dipandang aneh oleh kolegaku, aku depresi dan sengsara. Bagaimana pengalamanmu hidup di bawah tekanan seberat itu? Bukan hanya membuat stres, tapi sangat menyedihkan dan menyakitkan. Aku berdoa kepada Tuhan untuk meminta iman dan kekuatan, serta membantuku bertahan di lingkungan itu. Lalu aku membaca sebuah firman Tuhan. Si naga merah yang sangat besar itu menganiaya Tuhan, dan ia adalah musuh Tuhan, dan karenanya di negeri ini mereka yang percaya kepada Tuhan dipaksa menanggung penghinaan dan penindasan. Karena dimulai di sebuah negeri yang melawan Tuhan, semua pekerjaan Tuhan menghadapi rintangan-rintangan yang luar biasa, dan memenuhi sekian banyak firman-Nya membutuhkan waktu. Akibatnya, orang-orang dimurnikan sebagai hasil dari firman Tuhan, yang juga adalah bagian dari penderitaan. Teramat sulit bagi Tuhan untuk menjalankan pekerjaannya di negeri Sinaga Merah yang sangat besar. Tapi lewat kesulitan inilah, Tuhan mengerjakan satu tahap pekerjaannya, membuat hikmat-Nya dan perbuatan-perbuatannya yang menakjubkan menjadi nyata, dan menggunakan kesempatan ini untuk menyempurnakan kelompok orang ini. Amin. Dari firman Tuhan, aku mengerti kehendak-Nya. Tiongkok adalah negara yang diperintah Partai Komunis dan tempat yang paling menentang Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan di Tiongkok pasti akan dipersekusi. Tetapi Tuhan menjadikan Partai Komunis pelaku pelayanan untuk menyempurnakan iman kita. Dan dengan demikian membuat sekelompok pemenang. Ini hikmat Tuhan. Iya. Aku teringat karena percaya dan berjalan di jalan yang benar, aku dilecehkan dan diawasi polisi. Juga menanggung penghinaan dari kolega dan teman. Aku dipersekusi karena kebenaran dan itu hal mulia. Setelah memahami ini, aku tidak merasa begitu sedih. Aku juga berjanji kepada diriku, bagaimanapun Partai Komunis mencoba menghalangiku, aku akan mengikuti Tuhan sampai akhir. Syukur kepada Tuhan. Polisi sering datang ke rumah sakit untuk menyelidikimu. Apa keluargamu tahu tentang ini? Selama waktu itu suamiku pergi untuk urusan bisnis di daerah lain. Aku takut dia akan khawatir, jadi tidak pernah memberitahunya. Januari 2005 suamiku kembali dari perjalanan bisnisnya, dan saat tahu tentang itu dia khawatir. Dengan wajah serius dia berkata, "Pemerintah berkata, orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu penjahat politik dan bisa dipenjara. PKT akan memukulimu dan menghancurkan hidup keluargamu. Dia bilang masa depan putra kami dan bisnisnya akan terpengaruh. Lalu memintaku berhenti percaya." Aku pikir, kepercayaan suamiku kepada Tuhan hanya di bibir. Dia tidak mengerti apa-apa. Memiliki kekhawatiran itu wajar. Partai Komunis mempersekusi orang percaya kepada Tuhan, bahkan mengejar anggota keluarga kita. Siapa yang tidak takut? Benar. Aku juga berpikir dia selalu pergi untuk perjalanan bisnis. Aku tak punya waktu untuk bersaksi tentang pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Aku harus gunakan kesempatan ini untuk membaca banyak firman bersamanya. Aku sering bersekutu dengan dia. Lalu bagaimana sikap suamimu? Apa dia menerimanya? Tidak. Dia tidak mendengarkan sama sekali. Hanya berkata tanpa acuh. Hidup kita berjalan dengan baik. Nikmati saja kasih karunia Tuhan Yesus. Tak perlu menerima pekerjaan penghakiman. Dia takut terlibat jika aku ditangkap. Jadi dia mulai coba menghentikanku percaya kepada Tuhan. Setelah itu, dia mulai mengawasiku dengan cermat. Jika aku tidak pulang tepat waktu, dia menanyakan keberadaanku dan mendesakku pulang. Dia juga berhenti menemui teman-temannya di malam hari. Dia hanya duduk di rumah mengawasiku. Saat aku hendak pergi ke pertemuan, dia sengaja meminta bantuanku. Dia mencoba segala cara untuk menghentikanku percaya kepada Tuhan. Dengan suamimu menghalangi, apa kau masih bisa pergi ke pertemuan? Apa kau merasa terkekang? Awalnya, aku merasa sangat terkekang. Tetapi aku teringat sebuah firman Tuhan. Tuhan katakan, engkau harus memiliki keberanianku di dalam dirimu dan prinsip dalam hal menghadapi kerabat yang tidak percaya. Engkau juga tidak boleh tunduk pada kekuatan gelap apapun demi diriku. Bersandarlah pada hikmatku untuk menjalani jalan sempurna. Jangan izinkan rencana licik iblis menguasaimu. Saat merenungkan firman Tuhan, aku mengerti.
Di permukaan, suamiku berusaha menghalangi kepercayaanku. Tetapi, itu sebenarnya tipu daya iblis dan aku tidak bisa menyerah pada iblis. Lalu, aku menemukan alasan menghindari pengawasan suamiku dan pergi ke pertemuan. Aku juga mencari kesempatan untuk berbicara dengan suamiku, berharap dia akan mencari dan menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Namun suamiku menghindarinya, berkata akan percaya saat pendeta dan biarawati mulai percaya. Dia juga memintaku tidak pergi ke pertemuan atau menyebarkan Injil agar aku tak dipenjara. Aku melihat suamiku tidak tertarik pada kebenaran atau menerima kedatangan Tuhan. Jadi aku berhenti membahas itu. Kupikir, aku harus percaya kepada Tuhan dan menggenapi tugas. Aku tak boleh terkekang olehnya. Lalu, apa suamimu terus mengawasimu di rumah? Iya, dahulu dia akan melakukan perjalanan bisnis setelah tahun baru Imlek. Tetapi dia tidak pergi kemanapun tahun itu. Suatu hari, dia tiba-tiba berlutut dan memohon kepadaku. Menangis. Kau sering ke pertemuan dan mengkhotbahkan Injil. Jika kau dipenjara, bagaimana kita bisa bertahan di masa depan? Apa yang akan terjadi kepada keluarga ini dan putra kita? Kau harus memikirkan keluarga dan masa depan putra kita. Selama ini, aku belum pernah melihat suamiku menangis. Melihatnya menangis, berlutut, dan memohon, membuatku merasa buruk. Dan aku mulai menangis juga. Untuk menghiburnya aku berkata, semuanya ada di tangan Tuhan. Entah aku ditangkap, apa yang terjadi kepada putra kita, semua itu ada di tangan Tuhan. Andalkan Tuhan untuk menjalani semuanya. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Suamiku dengan menangis berkata, polisi sudah menemukanmu. Jika terus percaya seperti ini, cepat atau lambat kau akan ditangkap. Lalu semuanya akan hancur. Melihat suamiku menderita, aku merasa sedih dan kesal. Semua ini ulah partai komunis. Kita memberitakan Injil agar orang bisa menerima penyelamatan Tuhan pada akhir zaman serta selamat dari bencana. Ini menyelamatkan orang dan ini sangat adil. Tetapi partai komunis mencoba menghalangi dan mengganggu kita. Mereka sekelompok iblis dan setan yang menentang Tuhan. Firman Tuhan berkata, nenek moyang, pemimpin yang dikasihi, mereka semuanya menentang Tuhan. Tindakan ikut campur mereka membuat segala sesuatu di kolong langit ini menjadi gelap dan kacau. Kebebasan beragama, hak dan kepentingan yang sah bagi warga negara, semua itu hanya tipu muslihat untuk menutupi dosa. Mengapa bersusah payah merintangi pekerjaan Tuhan? Mengapa menggunakan segala macam tipu muslihat untuk menipu umat Tuhan? Di manakah kebebasan sejati serta hak dan kepentingan yang sah? Di manakah keadilan? Di manakah penghiburan? Di manakah kehangatan? Mengapa menggunakan rencana licik untuk menipu umat Tuhan? Partai Komunis mempromosikan kebebasan beragama, tetapi menggunakan segala cara untuk menangkap orang yang percaya. Mereka bahkan menggunakan pekerjaan dan keluarga untuk memaksa orang mengkhianati Tuhan. Itu sangat tercela. Jika bukan karena persekusi mereka, suamiku tak akan coba menghentikanku karena takut. Semua yang terjangkau tangan jahat Partai Komunis tertimpa bencana. Suamiku mengikuti Partai Komunis, memaksaku melepaskan kepercayaanku demi melindungi pekerjaan dan keluarganya. Jadi aku tak bisa dengarkan dia. Setelah itu, suamiku banyak membaca fitnah Partai Komunis terhadap Gereja Tuhan yang Maha Kuasa di internet. Dia berhenti melakukan perjalanan bisnis dan tinggal di rumah mengawasiku. Dia juga berkeliling, mencari tahu dengan siapa aku berhubungan dan siapa yang kutelepon. Dia bahkan ke perusahaan telekomunikasi untuk mencetak catatan panggilanku, lalu menanyakan nomor-nomor teleponnya kepadaku. Untuk memantauku, dia mengantar jemput aku bekerja setiap hari, serta mengikuti kemanapun aku pergi. Aku merasa tidak memiliki kebebasan, seperti dirantai. Aku tak bisa menjalani kehidupan gereja dan menggenapi tugas. Itu membuatku sedih. Jadi aku menyelinap keluar dan mengkhotbahkan Injil. Setelah suamiku tahu, dia berkata dengan marah, jika kau masih bisa keluar dan mengkhotbahkan Injil saat diawasi, maka aku tidak bisa membantumu.
Partai Komunis saat ini berkuasa. Jika terus percaya seperti ini, cepat atau lambat kau akan ditangkap. Dan keluarga ini akan hancur. Jadi mari kita bercerai. Kau bisa mempercayai apapun setelahnya dan itu tak akan menyakiti orang lain. Agar tidak terlibat, suamimu justru meminta cerai? Iya. Saat mendengar dia ingin menceraikanku, aku sangat terkejut. Yang kulakukan hanya percaya kepada Tuhan. Bagaimana itu bisa menyebabkan perceraian? Apakah tahun-tahun kami bersama tidak berarti? Membayangkan bagaimana keluarga bahagiaku akan dihancurkan Partai Komunis membuatku sengsara. Dan itu fakta yang tidak bisa kuterima. Aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong beri aku iman dan kekuatan agar bisa berdiri kuat di lingkungan ini. Setelah berdoa, aku teringat firman Tuhan ini. Iman dan kasih yang terbesar dituntut dari kita dalam tahap pekerjaan ini. Kita mungkin tersandung akibat kecerobohan yang paling kecil, karena tahap pekerjaan ini berbeda dari semua pekerjaan sebelumnya. Yang sedang Tuhan sempurnakan adalah iman manusia yang tidak dapat dilihat dan diraba. Yang Tuhan lakukan adalah mengubah firman menjadi iman, menjadi kasih, dan menjadi hidup. Orang-orang harus mencapai titik di mana mereka telah menanggung ratusan pemurnian dan memiliki iman yang lebih besar dari iman Ayub. Mereka harus menanggung penderitaan luar biasa dan segala macam siksaan tanpa pernah meninggalkan Tuhan. Ketika mereka taat sampai mati dan memiliki iman yang besar kepada Tuhan, maka tahap pekerjaan Tuhan ini selesai. Aku merenungkan firman Tuhan, lalu mengerti. Dalam pekerjaannya pada akhir zaman, Tuhan menggunakan firman-Nya serta berbagai ujian dan pemurnian untuk menyempurnakan iman orang-orang. Aku teringat pencobaan iblis terhadap Ayub. Dia kehilangan anak-anak dan kekayaannya, lalu diselimuti bisul mengerikan. Di tengah ujian yang begitu berat, Ayub tidak pernah mengeluh, justru terus memuji nama Tuhan. Dia berdiri teguh dan bersaksi untuk Tuhan dalam ujiannya. Lalu aku memikirkan diriku. Keluargaku hancur karena persekusi Partai Komunis dan aku sudah mengeluh. Aku melihat tingkat pertumbuhanku terlalu kecil. Aku juga tak punya kesaksian. Saat memikirkan itu, aku sangat menyesal. Jadi aku berdoa untuk berjanji. Bahkan jika suamiku menceraikanku, aku tidak akan melepaskan kepercayaanku kepada Tuhan. Tanpa diduga, setelah beberapa hari, suamiku meminta maaf dan berkata bahwa dia salah dan seharusnya tidak menyebutkan perceraian. Dan dia merasa dipaksa oleh Partai Komunis. Setelah beberapa lama, suamiku tiba-tiba berkata, "Jika tidak bisa membujukmu, aku akan ikut denganmu untuk percaya." Kenapa sikap suamimu tiba-tiba berubah drastis? Benar. Aku juga terkejut saat itu, kurasa dia benar-benar merenungkannya. Jadi kami membaca firman Tuhan bersama di rumah. Seminggu kemudian, dia meminta dibawa ke pertemuan. Kupikir perilakunya agak aneh, jadi aku tak setuju. Aku terkejut saat dia memandangku dan berkata, "Jika kau tak membawaku ke sana, aku tak akan percaya." Dia melakukan ini untuk membujukku berubah pikiran. Barulah aku sadar, suamiku berpura-pura percaya kepada Tuhan. Dia ingin tahu tempat pertemuan kami agar bisa memantauku. Aku sungguh tidak menyangka suamiku melakukan hal seperti itu. Setelah itu, kami berdua perang dingin. Suatu hari, aku sedang membaca firman Tuhan di rumah. Saat suamiku tiba-tiba menggedor pintu sambil berkata, "Aku tak bisa hidup seperti ini lagi. Bagaimana kita bisa sampai ke titik ini?" Lalu aku membuka pintu. Dan dia menerjangku, mencengkeram leherku dan berteriak kepadaku, "Kenapa kau begitu teguh percaya? Apa keluarga dan anak kita tidak penting bagimu? Apa itu sungguh tidak lebih penting daripada Tuhan?" Aku tercekik sangat parah sampai tidak bisa bernapas. Aku berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkanku. Aku berjuang
dan dia melepaskanku. Saat itu aku sangat terluka dan sangat kecewa. Lalu aku membaca sebuah firman Tuhan. Tuhan katakan, mengapa suami mengasihi istrinya? Dan mengapa istri mengasihi suaminya? Mengapa anak-anak berbakti kepada orang tuanya? Mengapa orang tua menyayangi anak-anak mereka? Niat macam apa yang sebenarnya dimiliki orang? Bukankah niat mereka adalah memuaskan rencana dan keinginan egois mereka sendiri? Saat merenungkan firman Tuhan, aku bertanya kepada diriku, apakah suamiku mencintaiku? Aku mengingat tahun-tahun pernikahan kami. Suamiku jelas tahu tentang pengorbananku untuk keluarga kami. Dia pun tahu aku percaya Tuhan sejak kecil dan menantikan kedatangannya. Tetapi saat aku menerima Tuhan, dia bukan hanya tak mendukungku, dia memihak Partai Komunis dan melawanku untuk melindungi kepentingannya. Mengancamku dengan perceraian, bahkan mencekikku dengan kejam. Tidak ada lagi rasa hormat antara suami istri di antara kami. Ini bukan cinta sejati. Aku juga memikirkan, meskipun suamiku percaya kepada Tuhan Yesus, dia hanya melakukannya untuk menuntut kasih karunia. Dia tak menantikan kedatangannya. Saat Tuhan datang pada akhir zaman untuk mengungkapkan kebenaran, karena takut ditangkap Partai Komunis dan rezim iblis, dia tidak menerima pekerjaan baru Tuhan dan menuruti Partai Komunis untuk memaksaku berhenti percaya. Aku melihat suamiku bukanlah orang percaya pada Tuhan yang sejati. Dia adalah orang tidak percaya. Aku dan suamiku tidak berjalan di jalan yang sama. Aku tak bisa biarkan dia mengekangku. Setelah itu, suamiku mengancam cerai beberapa kali lagi untuk memaksaku berhenti percaya kepada Tuhan. Saat berpikir akan kehilangan keluargaku, aku masih tidak kuasa merelakannya. Iya, kau pasti sangat bimbang saat itu. Bagaimana kau menjalaninya? Saat itu, aku berdoa kepada Tuhan setiap hari, meminta dibimbing. Suatu hari, aku melihat sebuah firman Tuhan. Tuhan katakan, sebagai seorang yang normal dan yang berupaya keras untuk mengasihi Tuhan, masuk ke dalam kerajaan untuk menjadi salah satu dari antara umat Tuhan adalah masa depanmu yang sejati dan suatu kehidupan yang paling berharga dan penting. Tidak ada yang lebih diberkati dari dirimu. Mengapa aku katakan demikian? Sebab mereka yang tidak percaya kepada Tuhan hidup untuk daging dan mereka hidup untuk iblis. Tetapi sekarang engkau hidup untuk Tuhan dan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kukatakan bahwa hidupmu adalah hidup yang paling bermakna. Hanya sekelompok orang ini yang telah dipilih oleh Tuhan yang dapat hidup dalam kehidupan yang paling bermakna. Tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat hidup dalam kehidupan yang sedemikian berharga dan bermakna. Dahulu, aku berpikir memiliki keluarga bahagia, hubungan penuh kasih, dan kebutuhan materiku terpenuhi adalah definisi kebahagiaan. Hidup dengan cara ini bermakna. Namun, kini aku melihat dengan jelas, cinta di antara suami istri hanya berdasarkan tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi. Seperti kata pepatah, suami istri adalah sejoli sampai kesulitan membuat mereka berpisah jalan. Dahulu, saat aku bekerja keras untuk keluarga dan suamiku sangat memperhatikanku. Tetapi kini aku percaya kepada Tuhan. Dia melihat kepentingannya terancam. Jadi dia mulai menekanku dan ingin menceraikanku. Terus terang, yang disebut cinta di antara suami istri hanyalah saling memanfaatkan. Kebahagiaan apa yang ada dalam kehidupan seperti itu? Aku memikirkan bagaimana dia mengawasiku serta melarangku pergi ke pertemuan. Aku tidak bisa bertemu saudara-saudariku. Hatiku resah saat membaca firman Tuhan di rumah. Dan harus memikirkan cara menangani suamiku saat pergi berkhotbah. Aku tidak punya kebebasan sama sekali. Seolah-olah terikat dan tercekik oleh tali tak kasat mata. Dan jika terus seperti ini, bukan hanya hidupku menderita, aku akan kehilangan kesempatan meraih kebenaran dan penyelamatannya.
Itu tidak layak. Saat itulah aku menyadari dengan lebih jelas bahwa cinta dalam perkawinan dari kehidupan keluarga bukanlah kebahagiaan sejati. Aku hanya bisa menjalani kehidupan bermakna dengan mengejar kebenaran dan melakukan tugas makhluk ciptaan. Aku juga teringat firman Tuhan Yesus. Orang yang mengasihi ayah ibunya lebih daripada mengasihiku tidak layak bagiku. Dia yang mengasihi anak lelaki atau anak perempuannya lebih dari aku tidak layak bagiku. Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Aku teringat banyak orang suci sepanjang zaman, dan untuk melaksanakan amanat Tuhan, mereka meninggalkan rumah dan karir demi mengkhotbahkan Injil dan bersaksi untuk Tuhan, menanggung penderitaan, bahkan menyerahkan nyawa. Kesaksian mereka mendapat perkenan Tuhan. Tuhan telah menentukan aku lahir pada akhir zaman dan memilihku untuk datang kepadanya, agar bisa mendapatkan penyelamatannya. Ini kesempatan yang sangat langka, dan kasih karunia serta peninggian Tuhan untukku. Iya. Jika tak bisa melakukan tugas dengan baik karena kekangan suamiku, aku akan berutang banyak kepada Tuhan, dan aku tak akan punya hati nurani. Menyadari itu, aku bersumpah akan melakukan yang dilakukan orang suci di masa lalu dan meninggalkan segalanya, mengikuti Tuhan, dan menjalankan tugas makhluk ciptaan. Suatu malam, tepat setelah pulang dari pertemuan, aku membuka pintu dan melihat banyak orang datang ke rumahku. Para kolegaku, serta teman-teman dan kerabat suamiku. Lalu begitu melihatku, mereka membujukku berhenti percaya kepada Tuhan. Beberapa berkata, melihat siaran di TV bahwa Partai Komunis menangkap banyak orang percaya dan ada yang dihukum 10 tahun. Yang lain berkata, orang-orang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa tidak hanya akan dipenjara, banyak yang lumpuh atau tewas dalam tahanan. Keluarga mereka juga menderita. Beberapa juga mengulangi kebohongan dari Partai Komunis untuk memfitnah gereja dan berkata orang-orang percaya meninggalkan keluarganya. Mendengar ini membuatku marah. Jika bukan karena persekusi Partai Komunis, keluarga dan teman-temanku tak akan menyerangku. Partai Komunis memutarbalikkan fakta dan menyebarkan rumor agar orang-orang yang tidak tahu faktanya menentang Tuhan di sampingnya dan dikutuk Tuhan. Lalu pada akhirnya akan hancur bersamanya. Itu sangat jahat. Berdasarkan itu, aku membantah mereka. Jika kalian tak paham arti percaya kepada Tuhan, jangan bicara omong kosong. Kalian tahu kenapa aku bersikeras percaya kepada Tuhan? Karena Juru Selamat telah datang dan mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan manusia, membantu kita lepas dari pengaruh iblis dan bencana. Ini kesempatan yang sangat langka. Partai Komunis melarang orang untuk percaya Tuhan, menindas dan mempersekusi orang-orang percaya kepada Tuhan, menangkap dan memenjarakan banyak orang. Banyak orang tidak bisa pulang. Banyak yang lumpuh dan dipukuli sampai mati. Juga banyak orang Kristen yang rumahnya hancur. Bukankah itu semua ulah Partai Komunis? Merekalah yang mempersekusi orang percaya kepada Tuhan dan menghancurkan keluarga Kristen. Tetapi mereka berkata, orang percaya kepada Tuhan meninggalkan keluarganya. Bukankah itu memelintir benar dan salah? Kalian tak membenci PKT dan mencoba menghentikanku percaya. Apa kalian tak tahu perbedaan benar dan salah? Aku beritahu kalian, jalan kepercayaan kepada Tuhan adalah pilihanku. Bahkan jika di penjara, aku bertekad mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah kau mengatakan itu, bagaimana reaksi keluarga dan temanmu? Saat melihat tidak bisa membujukku, mereka memutuskan hanya bisa pergi. Suamiku tanpa daya berkata, sepertinya tidak seorang pun bisa mengubah pikiranmu. Jadi mari kita bercerai. Kau percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan pemerintah memberantas orang-orang sepertimu. Saat itu terjadi, kau tak akan bisa mempertahankan pekerjaanmu, bahkan mungkin nyawamu. Namun kami ingin mempertahankan nyawa kami. Jadi sepertinya tidak ada pilihan lain. Partai Komunis menyudutkan orang ke posisi sulit. Aku sedikit sedih setelah mendengar ini. Tetapi sadar betul, waktu untuk memilih telah tiba. Aku memilih untuk percaya dan mengikuti Tuhan, meraih kebenaran dan kehidupan. Dan suamiku memilih mengikuti Partai Komunis untuk melindungi masa depannya. Kami
hanya bisa berpisah. Saat itu aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku telah bertekad. Bagaimanapun lingkungan tempatku berada, aku akan mengikutimu sampai akhir. Amin. Esok paginya, kami pergi ke Biro Urusan Sipil untuk menyelesaikan prosedur perceraian. Mengakhiri 12 tahun kehidupan pernikahan. Sejak saat itu, aku bisa pergi ke pertemuan dan melakukan tugasku, serta merasa mantap dan damai. Aku pikir satu-satunya kehidupan yang bermakna adalah melakukan tugas sebagai makhluk ciptaan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.